today I will present material of Business Feasibility Study or SKB, which is an important step in assessing whether a business is feasibility to run or not. Let's get it. After watching this video, is it hope that we can all understand how to develop business ideas, conduct feasibility studies, independently, design feasibility studies, collection and analysis business data, and draw collection and profit appropriate recommendation. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Di sini ada dua pengertian studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menurut Kashmir tahun 2003, studi kelayakan bisnis adalah suatu analisis mendalam tentang bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak. Sedangkan pengertian menurut Thomson 2005, studi kelayakan bisnis merupakan proses terkendalinya untuk mengidentifikasi masalah dan peluang serta menilai biaya dan manfaat yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kelayakan bisnis itu, kita harus memahami dulu apa itu bisnis. Jadi bisnis adalah aktivitas individu atau organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan menciptakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang manfaat bisnis. Bisnis memiliki banyak manfaat, diantaranya memperoleh keuntungan, membuka lapangan kerjaan, memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan jumlah barang dan jasa, meningkatkan kualitas produk, serta berkontribusi terhadap devisa negara baik melalui ekspor maupun pengurangan impor. Dan bisnis. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti apakah produk layak dipasarkan, apakah produk dapat dilakukan secara berkelanjutan, apakah bisnis dapat dikelola dengan efektif dan efisien, dan juga apakah bisnis memiliki legalitas yang jelas. Nah, dan yang paling penting, apakah bisnis menguntungkan secara finansial. Tujuan studi kelayakan bisnis, tentunya kita melihat manfaat studi kelayakan bisnis. Selain menghindari resiko kerugian, studi kelayakan bisnis juga dapat membantu dalam merencanakan, mempermudah implementasi kerja, serta mempermudah pengawasan dan pengendalian bisnis. Setelah kita melihat tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis, tentu saja kita harus memperhatikan faktor penyebab kegagalan bisnis. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bisnis gagal antara lainnya kurangnya data dan informasi yang akurat, ketidaktelitian dalam perhitungan berbisnis, kesalahan implementasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti letaknya yang tidak strategis, hingga unsur kesengajaan dari pihak tertentu. Terdapat juga aspek penilaian dalam berbisnis. Untuk menentukan apakah suatu bisnis layak atau tidak, kita harus menilai dari berbagai aspek, termasuk pasar dan pemasaran terhadap target pasar kita. Kedua, teknologi dan teknik produksi yang akan kita lakukan. Yang ketiga, manajemen dan organisasi dalam usaha kita. Dan tentu saja ada keuangan, ekonomi, sosial, dan hukum, serta dampak lingkungan lainnya. Jadi, kesimpulan dari studi kelayakan bisnis SKB, collection from the material we have discussed, we can call it that and business feasibility study is a very important analysis tool to ensure that a business has clear prospects and minimal risiko before it is actually run. That is my presentation about business feasibility study. Hopefully, this material is useful and can help in understanding the importance of
conduction and feasibility study before studying and business. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.